Selain kasus penodaan agama yang tengah menjerat Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu diketahui menggugat Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Panji Gumilang mengaku mengalami kerugian imaterial. Atas kerugian yang diklaimnya itu, Panji menuntut ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah kepada MUI. Selain menggugat MUI sebagai sebuah lembaga, Panji Gumilang juga menggugat Wakil Ketua MUI Anwar Abbas secara personal. Melalui kuasa hukumnya, saudara, Panji Gumilang mengatakan gugatan dilayangkan karena ia merasa mendapat sejumlah tuduhan hanya berdasarkan potongan video di media sosial. Melakukan gugatan yaitu terhadap saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI ya, pusat, melontarkan tuduhan yang hanya berdasar dari potongan-potongan TikTok atau ungkapan-ungkapan yang dipotong-potong di media sosial. Kemudian ungkapan-ungkapan tersebut belum ditabayunkan kepada pihak klien kami, selanjutnya dia statementkan di media. Sikap penolakan Panji Gumilang pada Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah ditunjukkan saat Ketua Tim Investigasi bentukan Pemprov Jawa Barat mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 22 Juni lalu, saudara, untuk menyampaikan undangan klarifikasi di Gedung Sate. Di hadapan Ketua Tim Investigasi Al Zaitun, Badruzzaman M. Yunus, Panji Gumilang terang-terangan meminta keluar jika ada anggota MUI yang ikut hadir ke Al Zaitun. Melangkah sedikit saja kurang sopan, nah, sampai dikatakan haram masukkan ke Zaitun. Nah, makanya saya bilang ada majelis ulama tidak. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas pada Rabu 26 Juli 2023 pekan depan. Dan sebelumnya, saudara, ini Ketua MUI Bidang Informasi Mas Duki Baidowi pun menyebut tindakan Anwar Abbas itu hanya dalam konteks klarifikasi. Ini adalah negara hukum, setiap orang punya hak untuk menuntut, dan kami ya menyilahkan untuk dituntut. Tapi setahu saya apa yang dilakukan oleh Bapak Anwar Abbas itu dalam konteks ingin mengklarifikasi, bukan bermaksud untuk sebagaimana yang menjadi tuntutan dari pihak Bapak Panji Gumilang. Kami dari Majelis Ulama Indonesia sudah menyiapkan tim untuk hal-hal yang terkait dengan proses hukum. Sementara itu, Barreskrim Polri juga sebelumnya telah memeriksa 19 orang saksi terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Dari 19 orang saksi, 2 diantaranya adalah pelapor, sementara sisanya ahli agama, ahli bahasa, dan sosiolog. Polisi juga menyatakan penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama ini masih menunggu hasil pemeriksaan bukti dari Puslapfor Mabes Polri. Dengan penetapan tersangka, saat ini penyidik Polri masih menunggu hasil dari Puslapfor Barreskrim Polri. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan kepada saksi, juga saksi ahli, serta adanya hasil lab, maka penyidik akan melakukan gelar perkara. Yang mana gelar perkara tersebut untuk menentukan apakah saudara PG dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Selain kasus dugaan penistaan agama, belum lama ini Menko Polhukam Mahfud MD juga sempat mengungkap ada sebanyak 145 rekening berisi kegiatan Pondok Pesantren Al Zaitun dan pimpinannya Panji Gumilang. Nah, yang telah dibukukan oleh PPATK. Mahfud menyebut pembukuan itu sudah dilaporkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri. 145 rekening yang dibekukan ini menurut PPATK ada yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nah, selain dugaan tindak pidana pencucian uang, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengaku telah melapor ke Barreskrim Polri soal adanya dugaan penyalahgunaan kekayaan oleh Panji Gumilang. Mahfud mengungkap setidaknya ada 295 sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Mengapa dikatakan penyalahgunaan kekayaan? Nah, pasalnya, saudara, menurut Mahfud, banyak kekayaan Ponpes Al Zaitun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi, istri, dan anak-anaknya.
Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Az-Zaitun, kegiatan Panji Gumilang. Diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Az-Zaitun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah. PPATK pun mengungkap bahwa Panji Gumilang memiliki sebanyak 289 rekening, saudara. Dari jumlah ini, 256 rekening menggunakan atas nama pribadi dan 33 rekening sisanya atas nama Yayasan Al-Zaitun. Nah, PPATK pun akhirnya memblokir ratusan rekening Panji Gumilang. Kok bisa ya Panji Gumilang memiliki ratusan rekening? PPATK sejauh ini sudah memblokir ya sebanyak 256 rekening yang terkait atas nama Panji Gumilang ya, dan ini sudah memakai juga 6 identitas ya dengan nama-nama yang hampir sama tapi isinya apanya berbeda gitu. Kemudian juga ada 33 rekening atas nama yayasan. Dan ternyata saudara, Panji Gumilang sempat menyebutkan jika biaya operasional Ponpes Al-Zaitun tidak sedikit. Per tahun, biaya operasional di pondok pesantren yang berada di Kabupaten Indramayu tersebut mencapai 120 miliar rupiah. Lalu, dari mana Panji Gumilang mendapat uang untuk biaya operasional yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah ini? Nah, salah satu sumber pemasukan Ponpes Al-Zaitun yakni melalui biaya pendidikan santri. Masuk Ponpes Al-Zaitun, masing-masing santri harus membayar 53 juta rupiah per tahun. Di setiap tahun, Panji Gumilang menargetkan sebanyak 750 santri. Nah, jika dihitung saudara, diperkirakan dalam 1 tahun, Ponpes Al-Zaitun mampu mendapatkan uang sebesar 39 miliar rupiah dari pendidikan santri. Nah, selain itu, cara pengumpulan dana lain yang dilakukan, yakni meminta infak dari para pengikut hingga membuat panti asuhan. Nah, contohnya, di tahun 1993, infak yang dihasilkan mampu mencapai 2 ton emas. Oke, sekarang kita kembali ke kasus dugaan pidana penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Kapolres Indramayu membenarkan adanya sejumlah saksi yang diperiksa oleh Barreskrim Polri. Pemeriksaan 2 saksi ini saudara dilakukan di Satreskrim Polres Indramayu selama 2 hari. Pemeriksaan saksi dilakukan oleh penyidik Barreskrim Polri untuk menggali laporan dari 2 saksi dari kelompok masyarakat. Penyidikan semuanya dilakukan oleh Barreskrim Polri, termasuk juga pemanggilan kepada saksi-saksi yang ada di wilayah Indramayu maupun di luar dari wilayah Indramayu. Semuanya dilakukan oleh Barreskrim Polri. Jadi Polres Indramayu tidak melakukan proses penyidikan, termasuk juga tidak melakukan proses pemeriksaan. Jadi terkait masalah progres penyidikan, pemeriksaan, saya mohon rekan-rekan sekalian bisa menanyakan langsung kepada Barreskrim Polri. Tapi sempat diperiksa di sini? Ya, kita hanya menyiapkan tempat ya. Polemik pondok pesantren Al-Zaitun masih belum berakhir. Kontroversi yang terjadi akhirnya menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Kini banyak pihak menyorot sang pimpinan pondok pesantren Panji Gumilang. Langkah tegas pun dinanti agar polemik ini tidak terus berlarut-larut, terutama agar para santri yang menempuh pendidikan formal tidak dikorbankan.